Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW setiap kali pulang dari masjid, beliau selalu diludahi oleh seseorang kafir. Suatu hari Rasulullah SAW tidak menjumpai orang tersebut. Ketika Rasulullah mengetahui orang itu sakit, beliau bergegas untuk menjenguknya. Dan karena sebab itulah orang tersebut memeluk agama Islam. Kemudian dalam perjalanan dakwah ke Taif pun tidak kalah pedihnya cobaan yang beliau hadapi. Rasulullah SAW ditolak oleh pemimpin Syakib, bahkan beliau dilempari batu oleh budak-budak dan orang jahiliyah sehingga kedua kakinya berlumuran darah. Ketika Jibril alaihissalam menawarkan untuk membinasakan mereka, beliau menolak, bahkan beliau mendoakan mereka agar mendapat ampunan. Bukankah kita seringkali merasa sakit hati dengan keadaan seperti itu dan bahkan membuat kita mudah marah? Kemarahan merupakan luapan emosi yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baiknya jika manusia menahan amarah, apalagi hanya karena mengikuti hawa nafsu yang ujung-ujungnya tidak membawa manfaat apapun bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Iza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah kalian diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari hadis pertama Abu Hurairah yang berbunyi, "Laisa syadidu bisur'ati innamas syadid allazi yamlika nafsahu 'inda ghadab." Orang yang kuat bukan yang banyak mengalahkan orang dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah yang mampu menahan dirinya dari amarah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis kedua yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la ta'dub, faraddada mirara, qala." Artinya, ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau janganlah marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La ta'dub." Janganlah marah. Maksudnya, janganlah marah di sini memiliki dua makna yang perlu diketahui umat muslim, yaitu yang pertama adalah menahan diri ketika ada seseorang yang membuat kemarahan dan tunggu sampai reda amarahnya. Dan yang kedua adalah jangan sampai marah yang berkelanjutan.
Jika ada seseorang yang marah hingga mau mentalak istrinya, maka seseorang perlu mengingatkan dengan berkata, bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa keutamaan orang yang dapat menahan amarahnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayrahu Allahu minal huril ini masya'. Yang artinya barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang sahabatnya tentang keutamaan menahan amarah adalah surga baginya. La ta'dab walakal jannah. Yang artinya janganlah kamu marah maka kamu akan masuk surga. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma ala abdika wa nabiyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.